Jogja Kalau Jogja Ponorogo. Ponorogo kan sebenarnya 2,5 jam ya. Kalau Naik mudik? motor ya itu 2,5 jam. Oh, itu sudah perjalanan macet, maksudnya pernah macet Enggak macet sih. Oh, nggak macet, tapi pernah ngalamin yang dari Jakarta ke mana? Ke Oh pernah. Ponorogo, Ke Riau Kota, Riau Kota. Oh, Pekanbaru. Pekanbaru Riau. Oh, itu naik pesawat ya ke situnya. Kesitunya naik itu mobil. Naik mobil. Speedboat. Jadi Sampan ke Selat Panjang. Selat Panjang ke itunya apa namanya? Riaunya. Itu naik mobil. Habis itu naik pesawat ke Cengkareng Jakarta. Habis itu naik bis Damri. Habis itu naik kereta ke Jogja. Habis itu naik motor ke Ponorogo. Itu perjalanan total 2 hari. Ruangannya gede-gede sih. Oh. Jadi dia kayak mall berjalan. Oh, yang gede Gede banget Legundi. Oh, gede banget. Gede banget yang 2 lantai parkiran tok. 2 lantai parkiran tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik Ramadan Series. Welcome back with me, Andi Su. Bersama saya Sari Winarno tentunya. Sekarang kita mau ngebahas apa nih menjelang bukan Ramadan lagi nih, udah berjalan Ramadan berapa hari ya. Ini udah mau mudik. Udah mau mudik nih kita. Kita berarti bahas mudik. Kita bahas mudik nih. Kayaknya hampir semua pasti ngalamin mudik deh ya. Walaupun jauh dekat kayaknya para perantau pasti merasakan. Kita akan sebenarnya kan kalau nggak perantau pun kita tetap nyambangin orang tua ya. Pasti mudik kan walaupun beda kota. Walaupun beda sekota. beda desa. Beda RT. Kalau kayak Anton nih adik saya kan RT sebelah dia, RW sebelah. Itu tetap dihitung mudik. Itu namanya mudik namanya ya, karena ke rumah orang tua kayak beda rumah. Walaupun rumah kadang-kadang dempet-dempet. Oh, kita mudik ke anak sebelah. Ke tempat kakek nenek. Kakek nenek. Ini kita mau bahas ya guys tentang mudik antar provinsi dan antar pulau. Berarti yang lebih ekstrim. Iya, lebih ekstrim, tidak hanya satu kota ini. Kita gimana hingar-bingarnya dan ya, itulah. effortnya kita macet, nih. Tiket mahal. Oke, Mas Andi pernah mudik di mana aja? Yang antar provinsi pasti sebenarnya antar Jogja. Kalau Ponorogo. Ponorogo. Kalau Jogja Ponorogo kan sebenarnya 2,5 jam ya. Kalau naik motor ya itu 2,5 jam. Oh, itu sudah perjalanan macet, maksudnya pernah macet? Enggak macet sih. Oh, enggak macet, tapi pernah ngalamin yang dari Jakarta ke mana? Ke Ponorogo. Ponorogo. Itu tahun berapa ya? 2021 atau 2022? Oke, itu cerita deh. Waktu masih jadi engineering sih. Jadi itu masanya masih di pengeboran di Riau ya, Selat Malaka. Itu perjalanannya dari tempat situ sampai Ponorogo itu semua moda transportasi aku ngalamin. Semuanya. Jadi pernah bis, kereta gitu-gitu. Sampai ke Sampan, Bu. Gimana tuh ceritanya Sampan, seru banget. Maksudnya cerita Sampannya tuh gimana? Selat Malaka tuh di beda pulau dari Riau ya. Itu tengah-tengah antara Malaysia sama Sumatera. Oh, ini jadi cerita yang mau Pulau Sumatera dulu nih. Mudik mau ke Jawa ya? Iya. Oke. Jadi itu waktu sebenarnya bukan mudiknya, untungnya belum pas puasa, sebelum puasa. Jadi aku jauh-jauh hari udah minta pulang. Off duty ya. Soalnya kalau puasa kan pasti batal. Jadi dari awalnya itu, dari campnya itu naik Sampan dulu. Soalnya speedboat nggak bisa masuk, sungainya dangkal. Jadi mau nggak mau tapi ada yang giniin, kita cuma duduk aja. Bayar 5.000 itu. Bayar 5.000. Ada yang dayung. Jadi dari camp itu kita prepare bawa alat, terus naik Sampan dulu. Dari Sampan itu menuju ke pulau yang agak tinggi. Jadi kan dangkal kan itu. Pulau yang agak tinggi. Nah, dari pulau itu aku lupa namanya. Itu baru bisa naik speedboat. Jadi dari Sampan pindah ke speedboat tuh. Dari speedboat kita naik mobil ke kota Riau-nya. Habis dari kota Riau kita nunggu pesawat ke CGK Cengkareng, Jakarta. Habis dari Jakarta itu naik bis Damri ke Gambir. Naik kereta. Habis dari Gambir ke kereta ke Jogja. Jauh banget. Iya, dari Jogja naik motor ke Ponorogo. Nah, jadi semua transportasi udah tuh. Dari tadi speedboat.
sampan, speedboat, mobil. Berarti dari sampannya ke tempat dataran yang lebih tinggi tadi. Apa nama kotanya itu di situ? Itu lupa, Selat Panjang atau nggak salah? Oh, Selat Panjang. Dari Selat Panjang kemana tuh? Ke Riau Kota. Riau Kota. Oh, Pekanbaru. Pekanbaru Riau. Itu naik pesawat ya ke situnya. Ke situnya naik itu mobil. Naik mobil. Speedboat. Jadi sampan ke Selat Panjang. Selat Panjang ke itunya apa namanya? Riaunya. Itu naik mobil. Habis itu naik pesawat ke Cengkareng Jakarta. Habis itu naik bis Damri. Habis itu naik kereta ke Jogja. Habis itu naik motor ke Ponorogo. Itu perjalanan total 2 hari. 2 hari. Dan itu macet? Enggak sih. Oh, enggak macet. Karena belum Ramadan. Belum. Tapi itu cukup mengguncang psikologi. Soalnya macem-macem. Aduh. Tapi seru sih, itu pengalaman yang paling seru tuh. Itu kurang kapal selam sama helikopter aja, Bu. Bener. Itulah. Itu mudik terjauh dan kayaknya enggak lagi deh. Itu cukup challenging sih. Karena dulu kalau anak-anak kampus di Jogja ini ya, karena zaman-zaman saya kampus ya, apalagi zaman sekarang ya. Teman-teman tuh sering cerita tuh yang pulang ke Sumatera gitu. Itu Mas Andik naik bis gitu. Kadang prediksinya nyampe sebelum Lebaran gitu. Ternyata udah takbiran di Lampung, padahal tapi masih di Padang dia turunnya. Di Lampung nangis dia. Aduh, di Lampung udah ini karena saking macetnya. Sampai berhari-hari. Aku belum pernah sih kalau mudik sampai macet-macetan kayak gitu. Ya alhamdulillah emang. Karena memang belum Ramadan ya. Belum yang Ramadan. Yang jauh. Dan selama ini pun juga emang karena deket sih, Bu, Jogja. Pernah nggak misalnya di Jakarta ke Ponorogo pas mudiknya tuh pas mau Lebaran gitu? Belum pernah karena emang nggak mau. Aku tahu macet-macetnya itu bete banget pasti itu. Jadi aku pasti cari-cari jauh-jauh hari gitu. Itu belum ada tol. Saya zaman-zaman dulu yang belum. Ini tol membantu banget emang. Membantu banget. Jadi yang kita nggak makan tol itu salah ya. Kita nggak makan tol. Karena zaman dulu saya tuh dari kecil sudah mudik tuh. Dari saya di Jakarta kan sejak SD tuh saya ya. SD di Jakarta kan. Nah, itu kalau pulang ke Jogja udah memang macet dari dulu, dari tahun 80-an udah macet. Udah mengular, nggak karu-karuan. Tapi emang tol ini membantu ya, Bu. Tapi menghilangkan rasa serunya mudik. Kan kita kan dulu mudik kalau nggak naik tol kan dari daerah ke daerah. Mampir dulu satu desa, mampir dulu kota, beli makan. Betul. Itu kan seru. Kalau tol kan lempeng aja. Paling di rest area. Nggak seru banget ya, plus minus lah. Tapi betul. Tapi aku dulu pernah gara-gara berpikiran waktu masih ada almarhum bapak ya, itu kan ke Surabaya ya. Ke Surabaya mikirnya gini, wah tol pasti macet nih, lewat bawah aja. Ternyata bawah juga macet. Tapi itu nggak mudik sih, tapi perjalanan aja. Pakai asumsi, wah tolnya kayak macet deh. Pakai biasa aja. Ya itu kadang soalnya kangen, Bu. Mampir-mampir ke tempat bakso, beli-beli soto, oleh-oleh. Makanan khas apa yang di sana? Misalnya terkenal sate kambing gitu ya. Ada daerah Madiun, sate kambingnya terkenal enak gitu ya. Iya. Atau enggak pecel gitu. Kita biasanya kulineran tuh. Dari zaman era itu udah kulineran, zaman belum booming. Oh, kuliner ini tuh udah kita mampir-mampir tuh kalau zaman belum ada tol tuh. Ibu, kalau Ibu berarti paling jauh mudiknya? Aku pernah mudik ke Lombok. Lombok Timur. Pasti naik kapal dong? Jadi Lombok itu ada 2 alternatif guys kalau mau lewat darat nih ya. Kalau naik pesawat ya itu udah urusan lain. Dari bandara, kan dulu tinggalnya masih di Surabaya, dari bandara Juanda bisa langsung lah ke bandara Lombok ya, kayak gitu sekarang. Tapi kalau sekarang sudah ada kapal namanya Legundi atau kapal yang dari Tanjung Perak langsung ke Lembar, Pelabuhan Lembar Lombok. Itu 21 jam. 21 jam di laut. Tanpa menepi. Jadi kita langsung dari Pelabuhan Perak Surabaya langsung ke Lembar Lombok. Itu 21 jam. Seberapa PT-nya, Bu? 21 jam. Wah, menyenangkan. Maksudnya ya kita tidur aja. Terus di situ ada wifi yang kita masih bisa ada wifi-nya, atau kita juga bawa aja ini sendiri. Tethering lah. Kayak gitu. Atau enggak di situ disediain TV juga gitu loh. Di TV juga kita ada konser musik juga. Di kapal kan terbatas banget ya. Iya, ruangannya gede-gede sih. Jadi dia kayak mall berjalan. Oh, yang gede banget Legundi. Oh, gede banget yang 2 lantai parkiran tok.
2 lantai parkiran Pak. Lantai 3 itu kamar-kamar. Boleh itu ada yang dipan-dipannya ada, terus ada yang tempat duduk. Tapi ininya juga tetap enak sih alasnya. Maksudnya kita misal tidur di bawah pun menggelar selimut atau menggelar itu anak-anakku bayi-bayi itu ya saya bawa tak gelarin selimut, tak tidur aja dia sampai ini. Ya kita sih mendingan enaknya tidur daripada nyetir ya. Lebih bete lagi guys kalau ke Lombok itu kita nyebrang 2 selat. Misalnya nggak pakai Legundi itu kan kita cuman 21 jam tuh. Ada alternatif kedua adalah perjalanan darat kita 2 selat. Pertama selat Bali. Terus selat Lombok. 2 kali. Selat Bali kan kurang lebih berapa sih 30 menit ya? Sejam lah, 45 menit sejam. Terus kalau selat Lombok tuh 4 jam loh. 4 jam? Iya. Kayaknya di peta kecil banget Bu. Lu lihat peta. Skalanya berapa ya? 1 banding berapa? Ya kayaknya kecil banget deh. Dan itu capek nyetir. Kan nyetir dulu nih misalnya dari Surabaya, dari Jogja, dari mana lah. Kita harus ke Banyuwangi kan. Ya benar Ketapang ya. Nah, dari Ketapang itu kan nyetir udah capek. Iya sih. Habis itu nyebrang. Habis dari nyebrang Gilimanuk nyetir lagi ke Padang Bay. Iya. Pelabuhan Padang Bay pojok sana tuh, timur. Itu kan Bali jangan harap ya macet. Iyalah sekarang Bali tuh Walaupun arus ke timur itu tidak semacet arus ke barat. Kalau ini ya, kalau Jawa Timur ya. Kalau dari Jakarta ke Jogja ke timur ya, pokoknya itu macet ya. Maksudnya dari barat ke timur. Tapi kalau udah perbatasan tengah, arah ke timur tidak begitu macet. Apalagi tapi nyebrang Bali macet. Macet ya? Macet. Tapi tidak separah Bali ke Jawa. Mobilnya itu ya Gilimanuk. Nah, itu kita ke Padang Bay. Nah, dari Padang Bay kapalnya tidak terlalu penuh. Terus kita nyebrang sampai Pelabuhan Lembar. Nah, itu udah nggak macet. Dan jangan sampai kalau kita orang ini ya masuk ke kawasan timur itu segera balik sebelum Lebaran Kupat. Kenapa Bu? Macet lagi. Iya sih. Madura, Lombok, kayaknya sebagian juga Jawa Timur. Ini ada tradisi Lebaran Kupat. Iya, ada. Aku dulu gitu. Jadi Lebaran pertama mereka merayakan gitu ya. Terus Lebaran kedua sudah mulai puasa lagi, puasa Syawal sampai 6 hari. Habis puasa Syawal 6 hari Lebaran Kupat. Istilah mereka loh ya. Bener nggak? Bener. Ya. Saya soalnya ngalamin kan? Lebaran Kupat. Sebagai orang Ponorogo ngerti lah. Iya, orang Kejawen murni. Aku soalnya nggak pernah ngerasain mudik. Emang semua anggota keluarga yang tertua tuh tinggalnya di tempat saya. Jadi kan di rumah Ponorogo tuh rumahnya berjajar-jajar itu. Itu anggota tertua semua. Jadi kebanyakan menerima tamu. Oh, jadi penerima tamu. Tapi yang paling nggak enak tuh ketika Lebaran udah 3 hari 4 hari kita pada pulang ya, sedih banget. Sepi rumah. Itu pasti ngalamin itu. Dan itu nggak nyaman banget. Sepi rumah, bukannya rumah bertambah penduduknya? Enggak kan? Karena? Iya, kan abis pasca datang tuh semua udah rame, kita seru-seruan bareng gitu kan. Oh iya. Pulang tiba-tiba kembali sepi. Ke tempatnya masing-masing. Itu enggak enak banget ke habitatnya masing-masing. Itu enggak enak banget. Benar. Iya, pas Lebaran tuh enaknya kebersamaan itu ya. Tidur depan TV, gelar Depan kasur TV bareng-bareng. Seru-seru banget tuh. Iya. Apalagi kalau perjalanan mudik itu ngalamin konvoy. Jadi memang tujuannya kayak saya dulu tuh karena beberapa kakak adiknya bapak itu tinggalnya di Jakarta. Jadi kita janjian tuh, ntar mudik hari ini ya gitu. Udah mulai cuti kantor loh, sepakat gitu loh. Ada beberapa keluarga gitu. Kita tuh 5 keluarga atau jadi 5 mobil gitu. Kita konvoy gitu. Nanti berhenti bareng. Nggak harus restoran ya guys atau rest area zaman dulu. Kita di tepi sawah jadi. Gelar tikar. Iya benar. Makan bekal kita zaman dulu rantangan. Era 80 sekarang 90. keluargaku masih gitu Bu. Ya, soalnya kadang kan keluarga besar ya tempatku. Keluarga besar itu sering liburan bareng gitu. Nyewa bis atau bawa mobil gitu travel. Lebih enak nikmat makan bawa sendiri Bu. Jadi minggir makan gitu. Selain berhemat ya, itu feel-nya beda banget Bu. Itu enak. Sumpah enak banget walaupun makannya cuma nasi kering sama sambal ayam gitu. Tapi feel-nya tetap enak banget sih. Itu enggak tahu kenapa sih. Beda gitu sama kita harus beli. Ya ini bukan ngajarin untuk gak beli ya, tapi ini ada keistimewaan tersendiri. Saat gitu. Kita makan masakan ibu di luar rumah. Iya, entah itu di masjid, entah tapi itu di. Tahu tempat ya. Soalnya kemarin ada berita yang sampai gelar tikar tuh di mall itu. Oh ya? Iya, ada. Apa? Oh iya, viral. Oh iya. Jadi aku nggak tahu ya, aku nggak bilang apa namanya di itu mana? salah. Ada di Jakarta ya?
di Jakarta. Jadi ada tangga gitu. Heeh. Di bawahnya itu satu keluarga gelar tikar makan di situ. Oh. Di bawah eskalator. Oh. Aku nggak bilang itu salah ya, tapi itu nggak benar. Kok bisa ya punya pikiran begitu Ya ya? nggak tahu ya mungkin orang nggak bisa ya nggak berani nyalain lah. Tapi itu kurang tepat aja soalnya itu di Iya, tempat bukan umum kan. tempat ini, bukan tempat untuk duduk lah, kecuali kalau di taman ya. Iya, kalau di taman. Gelar tikar atau kita di pelataran masjid, bukan di dalam masjid ya, di pelataran masjidnya gitu. Kita gelar tikar. Sekarang saya ngalamin kayak gitu atau nggak di pinggir sawah, kita nepiin mobil. Nepi mobil gitu. Terus di pinggir sawah yang mungkin agak luas ya, maksudnya tepiannya itu agak luas. Biasanya di situ Bapak kayak gitu-gitu, yang tempat-tempat yang mungkin memang itu memang memorable sih. Itu menyenangkan. Ya mudik, apalagi Bu yang menyenangkan dari mudiknya Ibu? Zaman itu, di era itu. Tapi saya lebih senang mudik sekarang. Kenapa emang? Cepat. Iya sih. Kan zaman itu udah macet, tapi nggak separah sekarang yang sampai orang tuh berhari-hari ya kan. Pernah ya? Itu mudik tahun berapa ya Bu? Yang itu sampai orang mau pipis mau apa tuh. sampai di tol itu kan macet parah ya. Parah. Sampai bensin tuh dijual seliternya 50.000. Yang itu pernah tuh yang ini ya. Apa Brebes exit itu ya? Itu kan karena di tol udah kehabisan bensin dan nggak bisa jalan ya. Itu sampai orang-orang jual. Terus mereka mau beli apa aja yang Apa dijual aja? dengan harga-harga fantastis. Karena sudah 2 hari. 2 hari loh di situ. Itu Kasian tahun banget. berapa saya lupa tuh, tahun berapa saya pernah baca beritanya tuh. Kasian banget. Parah banget itu, parah. Enggak, aku paling bete sih kalau macet. Orang macet naik motor aja bete. Iya, panas kalau motor jelas. Dan itu sistem kereta apian kita kan masih memakan jalan. Iya. Itu. Jadi kalau kereta api lewat, itu palang pintu udah turun, itu macetnya langsung mengularnya kiloan. Hanya kereta api lewat. Makanya tuh mendingan kereta api tuh ada kreteknya ya. Udah paling bener tuh pakai kendaraan umum sih. Iya. Kalau kendaraan pribadi kayaknya enggak dulu deh. Ya tapi masalahnya orang-orang sekarang kan karena udah berkeluarga ya, beranak pinak banyak gitu. Kalau pakai kendaraan umum sampai di kota tujuannya itu yang repot, mereka nggak bisa kemana-mana. Iya sih. Oh iya, sama tips lagi, ini tayanginnya mungkin sebelum Lebaran ya. Kalau mudik jangan dipaksain, maksudnya kan ada kan naik motor gitu, anaknya taruh depan, istrinya itu ya aku bukannya ngelarang ya. Itu terlalu beresiko aja. Betul. Terlalu beresiko. Itu banyak banget kejadian yang anaknya keanginan terus meninggal dunia ya. Iya. Banyak sekali berita-berita itu seperti itu. Dan ada yang lebih lucu lagi Bu. Mudik bawa kucing. Jadi pakai itu loh, tas astronot. Kucingnya di belakang, itu kucingnya sampai kepanasan, kehausan. Itu ada potensi meninggal juga soalnya. Iya. Kalaupun pengen bawa motor, aku kasih trik nih. Ya, jadi karena sering pemudik pakai motor ya. Iya, aku emang nyaman pakai motor. Jadi aku tuh dulu pernah ke Jakarta itu benar pakai motor. Aku dari Jogja ke Jakarta tuh naik motor Bu. Tapi barangnya aku titipin KAI. Oh jadi iya. nggak berat bawa barang itu loh. Jadi tinggal nanti ke stasiun keretanya ngambil ya. Barangku semua aku packing di satu kardus gede. Aku ke KAI Tugu Jogja itu murah kok. Cuman berapa 50.000 atau berapa itu? Itu udah gede. Jadi kita udah sama oleh-oleh masuk semua di situ ya. Jadi itu semua di situ. Taruh di stasiun tujuan yang deket dari rumah. Udah. Jadi kita naik motor tuh lega gitu loh. Kalaupun bawa teman atau bawa istri, bawa anak kayaknya lebih safety gitu deh. Iya, benar. Daripada Itu tips guys. Kalau mau mudik nyaman dengan motor atau mobil yang anggotanya banyak, mendingan barang-barang kalian yang tetep itu ditaruh KAI aja. Dititip di KAI aja, stasiun terdekat ya. Kenapa saya bilang KAI bukan promosi? Paling murah di situ. Oh iya. Aku udah survei. Atau enggak mungkin males ya untuk membawa kendaraan motor gitu ya. Kita bisa juga dimenaikin kan ke KAI bisa, kalau yang dari Jakarta itu yang jauh-jauh. Agak mahal. Jogja Jakarta tuh kalau nggak salah 400 sampai 700 ribu. Oh saya pikir 200 ribuan. Enggak ya? Apa motor apa itu? Enggak, maksudnya nitip motornya sud gitu. Yang mahal itu asuransinya. Oke. Itulah. Oh iya. Kalau saran aku itu sih. Semua barang yang bawaannya gede jangan dibawa pakai motor. Itu terlalu beresiko. Soalnya bukan keseimbangan kan Bu. Barang gede tiba-tiba itu sih. Begitu sebaliknya ya, pas arus balik. Itu udah paling aman. Enggak mahal kok. 50 sampai 100 kok. Jadi tuh keren banget nih tipsnya ini. Jangan ini ya, di skip yang ini nih. Kalau bisa ini dibuat short ya, Mas editor. Dibikin short. Dibuat short bahwa ini ada tips, ada info penting nih bagi pemudik yang pakai motor. Jangan gitu sampai kan. demi pulang ke kampung mengindahkan keselamatan. Iya, karena juga mobil-mobil ini terpaksa juga kayak
dipasang atasnya tuh loh. Iya, iya. Rangka itu loh. Karena demi Dimodif. barang-barangnya, karena di dalam udah manusia semua, terus akhirnya di atas dipasang rangka. Soalnya yang kalau itu. mudik tuh pulang pergi pasti bawa barangnya itu banyak. Yang satu buat oleh-oleh. Kalau dari kampung dapat itu titipan kadang beras. Oh iya bener-bener. Makanya orang tua tuh kadang-kadang ini Iya, ya, itu maksudnya wujud kasih sayang ya. khawatiran, bentuk kasih sayang bahwa nanti di sana sampai sana nggak usah tuku-tuku, nggak usah beli-beli, ini loh bawa aja yang ini ada nongko. Iya, ini ada sukun. tips lagi buat terutama orang tua ya. Jangan kasih barang banyak, kasih uang aja yang banyak. Hey, Iya, buat belanja sendiri. Hey. Kata orang tua, lu ke Jakarta kerja ya, di sini minta duit katanya. Iya, daripada aneh-aneh. Aku soalnya sering lihat Bu, itu aneh banget. Dibawain kelapa Bu. Iya, betul. Enggak, aku tahu ya itu wujud kasih sayang orang tua ke anak ya. Iya. Tapi kan kelapa buat apa ya? Emang mau marut. Sampai beras bener-bener Ya, satu beras, karung. betul. Iya, ngalamin kok gitu. Iya, Benar. itu. Tapi kalau orang tua zaman sekarang kayak ibu saya sudah nggak begitu. Tapi nggak tetap gitu. masakan tetap. Mm. Ini loh bawa ungkepan, Iya. nih ayam, nih ini. Jadi kamu sampai sana tinggal sereng, nggak usah ke warung-warung masih tutup di sana gitu. Iya. Dia ada kekhawatiran anak cucunya kelaparan gitu loh sampai Padahal Jakarta. Padahal enggak juga. Sampai Jakarta sampai Surabaya gitu, ini kelaparan nih gitu ya. Itulah. Kayak gitu. Tapi memang di Surabaya, saya pernah tinggal di Surabaya, beda dengan Jakarta. Kalau Jakarta kota metropolitan yang kita balik 24 jam 7 hari nggak pernah sepi ya. Tapi nggak tahu juga kalau Lebaran memang lenggang ya. Sepi Bu Jakarta. Iya, lenggang banget. Main badminton aja bisa Bu di tengah tol. Iya benar-benar. Tiduran bisa. Sepi banget. Sama Surabaya baru aktif lagi itu karena dia pakai Lebaran kupat itu tadi gitu ya. Jadi dia 10 hari 10 Syawal itu baru mungkin kehidupan mulai terlihat di sana, orang-orang jualan. Karena ya harap dimaklumi karena yang jualan kebanyakan orang Madura memang di Surabaya. Jualan sayur, jualan bahan-bahan mentah atau bahan mateng ya, sayur-sayur mateng, lauk pauk, warung-warung Madura. Balik lagi bebek carok. Bebek songkem. Ya, Surabaya itu terkenal bebeknya nggak tahu kenapa ya. Enak banget ya. Tapi mahal Bu. Bebek pemuda, bebek palupi. Aduh. Ya gitu bebek sama Surabaya, Madura tuh sip bebeknya. Keren banget. Dengan bumbu entah ya, bakar, goreng atau bumbu Apapun rempah, itu, enak semuanya. Kalau nyari bebek Surabaya Madura enak tuh. Iya, nggak ada tempat lain tuh. Jangan di daerah lain. Ibu berarti anggota keluarganya yang paling desa mana Bu? Purworejo ada. Saya di Purworejo. Jadi setiap Lebaran pulangnya ke Purworejo. Ya itu beras, nanti dibawain beras ketan gitu-gitu. Masih Purworejo itu pihak keluarga bapak saya. Jadi kalau mudik Lebaran hari pertama karena masih ada bude-bude di sana, ya kita ke sana. Ada bude yang ini Pak Ade sudah dipanggil. Kadang tuh aku kalau sama anggota keluarga gitu ya, istilahnya muter buat sejarah silaturahmi gitu. Napak tilas ya. Kadang ini siapa tiba-tiba jadi saudara. Manggilnya kadang serius Bu, aku pernah mikir tanya ibu, Bu ini siapa? Iya benar. Ini saudaranya dari saudaranya, ini dulu saudaranya tapi saudara jauh. Gimana sih? Susah loh Mas, itu kalau udah terah ya, maksudnya kan beranak pindah. Dan itu kadang-kadang ada yang manggil saya itu Mbah Sari. Loh, kok bisa Mbah padahal dia usianya sama aku? Atau kadang-kadang udah nenek-nenek gitu manggil saya Mbak. Iya, itu sangat complicated banget itu. Iya, saya sampai bingung. Soalnya kan keluarga. Terus dia diurutin. Iya, soalnya ini bapakmu sama bapakku gini. Keluargaku kan, Allahu Akbar. Ibuku tuh dari nenekku tuh 7 bersaudara, ibuku terakhir. Jadi ada 7 anak tuh. 7 anak tuh saudaranya banyak lagi tuh. Jadi setiap silaturahmi itu pembahasannya sebenarnya sama Bu. Silsilah ya. Ini anak sopo, ini turunnya dari ini. Ini keturunan dari ini saudara ini manggilnya gini. Aduh, apalagi ini tiba-tiba jadi saudara padahal gak kenal. Tapi ya itulah saudara. Dan ini untuk para kaum jomblower kalau mudik itu ini enggak sih? Beban mental enggak sih ditanya-tanya gitu kalau kumpul keluarga? Kalau di keluargaku enggak ada sih Bu. Santai ya. Terserah anaknya. Keluargaku juga iya. Tapi ada sih 1-2 lah, enggak semua 1-2 pasti nanyain. Yang aku sekarang kan single, pasti tanyain kok enggak kawin lagi gitu. Kapan nikahnya gitu. Dari tahun ke tahun nih kan saya udah tahun keempat nih ya gitu ya. Dan 4 Lebaran saya ditanyain mulu gitu kan. Enggak berniat untuk ini gitu, rumah tangga lagi kayak gitu. Aku ditanya apalagi lu gitu loh maksudnya. Enggak, kalau kebetulan kalau di keluarga itu tempatku enggak ada sih, cuman pure kalau keluargaku tuh
satu keluarga tuh ya kalau ketemu ya say hi aja. Kalau dulu era-era aku di 90-an, aku misalnya aku kan umur 25 tahun tuh tahun 2000 ya. Nah, saat tahun 2000 itu aku tanya loh, udah umur 25 kok belum ada yang pas Ya, gitu, itu pasti ada ya beberapa kali. ditanyain gitu ya. Biasanya belum Bude, biasanya yang sepuh-sepuh. Kalau ibu saya mah santai ya maksudnya. Ini buat teman-teman nggak usah tersinggung ya. Itu sebenarnya cuma basa-basi doang. Cuman ditanya-tanyain buka obrolan. Gitu loh. Kadang ada beberapa yang soalnya nanti masalah pertanyaan itu akan bertanya terus apapun yang kita lakukan. Misalnya kita udah nikah nih, lo belum punya anak, ditanyain juga, lo belum ada putranya mbak gitu. Nanti kalau udah punya anak satu ternyata perempuan, terus kapan nih punya anak lakinya? Gak kelar-kelar pertanyaan lebaran itu. Cuman apa buat opening aja sih. Iya, dan itu kita anggap fun aja gitu. Belum rezeki aman. Apalagi yang pernah punya pacar, terus pas mudik punya pacar, terus keluarga udah tahu ya, terus putus. Itu PR banget itu. Ditanyain, gak enak banget gitu. Yang sana udah nikah tuh pacarmu, kok kamu belum sampai sekarang? Wah, dia tersinggung, dia langsung ngasih tanda stop ya gitu. Ini kayaknya yang di balik layar relate semua. Relate dia. Kayak makanya gitu. Jangan dikenalin dulu kalau belum pasti. Kenapa? Kalau belum pasti jangan dikenalin dulu. Jangan dikenalin dulu, keluarga pada tahu soalnya. Ya itu tips tuh. Jadi kalau punya gebetan, entah itu pacar, entah itu apa namanya, jangan dikenalin keluarga dulu deh. Soalnya ribet urusan orang tua tuh, ditanya-tanyain. Pas kita udah enggak tuh kita berat mengatakan udah enggak gitu. Berat kan? Iya, berat sih. Karena ditanya-tanyain, ini si kok nggak sama kamu lagi atau nggak gimana, kabarnya gimana? Jawab aja, gantian sama teman Bu. Sharing dan caring. Ya, sharing is caring. Ya gitulah, hiruk pikuk mudik. Iya benar. Semoga mudik tahun ini semua lancar. Ya mudah-mudahan mudik di tahun 2024 ini lancar, mudah gitu, dan nggak ada ini ya, nggak ada kendala lah intinya. Makin kesini kan mudik cuma jadi apa namanya, habit aja kan Bu. Oh iya sih. Nilai kesakralannya udah mulai luntur. Oh iya, masa sebegitu? Aku merasa begitu sih. Jadi kayak ya pulang aja sih. Bahkan nggak ada keinginan untuk pulang. Kenapa? Nah ini nih perlu diulik. Enggak sih, ya cuman apa namanya, kadang ya bosan aja gitu-gitu aja. Oh gitu. Tapi kan kumpul keluarga besar. Iya, tapi kan cuman beberapa hari doang. Iya. Kadang kan sampai prioritasin kerja. Itulah. Pokoknya mudah-mudahan ya di 2024 ini lancar, nggak ada macet-macet yang sampai parah-parah kan. Semua ini selamat sampai kita pulang. Ada mau tol baru ini ya. Ada tol baru yang nanti ada tol Bawen. Iya ya, Semarang Bawen. Semarang exit tolnya itu Prambanan. Oh Prambanan itu juga ya, termasuk karena pusat-pusat kemacetan ternyata ada di daerah Delanggu Klaten itu ya. Kalau lepas dari Solo ya, lepas dari Kartosuro itu udah mulai masuk kayak gitu. Dan mudah-mudahan yang keluar Pulau Jawa juga lancar, diberi kelancaran, jangan sampai seperti teman saya yang saya cerita tadi ya, tujuannya Padang baru sampai Lampung udah takbiran saking parahnya macetnya. Ya itulah. Gitu. Oke guys, mungkin kalian ingin bercerita tentang mudik, boleh ya kita sharing-sharing cerita mudik itu di komen YouTube Rumpi Asik. Di medsosnya juga seperti IG, FB ataupun TikTok Rumpi Asik, kita chit-chat di sana lah untuk membahas mudik. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, share, dan like serta komen di YouTube Rumpi Asik tentunya. Dan jangan lupa pula ya untuk menantikan episode menarik di Rumpi Asik. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik. Thank you Mas Andi.